Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemuliaan hatinya lah saya dapat mengerjakan ulangan tengah semester dengan mata kuliah perpajakan. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yaitu Pak Sukarnain MSI. Terima kasih banyak Pak atas materinya. Tak lupa juga saya kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau yang telah mengantarkan umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai sejarah pemungutan pajak, sejarah perpajakan di Indonesia, asas dan dasar pemungutan pajak, sistem perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan yang terakhir adalah kepatuhan pajak lanjutan. Sebelum kita masuk ke materi-materi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu pajak. Nah, pajak adalah suatu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Ini adalah pengertian pajak secara umum. Baik, saya akan masuk ke materi pertama, yaitu sejarah pemungutan pajak. Mungkin di sini saya akan membahas lagi apa itu pajak. Nah, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan atau balasan dengan sifatnya yang memaksa. Terus ada yang mengatakan, apakah pembayaran pajak dengan pembayaran retribusi itu sama atau berbeda? Nah, tentu berbeda. Pembayaran pajak itu dilakukan secara per tahun, sedangkan pembayaran retribusi itu dilakukan pada saat itu juga. Contoh kecil yang kita ambil dengan pembayaran retribusi itu adalah pada saat kita memarkirkan motor kita di pasar atau supermarket, kita akan langsung membayar tukang parkir tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembayaran retribusi. Baik, adapun ciri-ciri dari pajak itu adalah yang pertama, kontribusi wajib bagi negara, yang kedua itu adalah pajak bersifat memaksa, dan yang terakhir itu adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Baik, mungkin saya akan masuk ke dalam materi mengenai sejarah pemungutan pajak. Nah, sejarah pemungutan pajak, bentuk awal dari pemungutan pajak juga dapat ditemukan di Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak itu sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada saat itu, sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Oleh karenanya, sama halnya dengan Mesopotamia, pemungutan pajak di Mesir kuno juga dilakukan dengan bentuk bagi hasil barang produksi dan pertanian serta memberikan pelayanan atau tenaga kerja. Nah, seiring dengan berakhirnya masa kekaisaran Romawi, terjadi pula perubahan terhadap sistem pemungutan pajak di belahan dunia lainnya, misalnya yang terjadi di Eropa Barat. Pada masa sebelum Eropa Barat telah berhasil menghilangkan sistem pemungutan pajak tanah dengan menggunakan sistem feodal yang berupa sewa tanah. Pemungutan pajak telah dilaksanakan oleh berbagai negara di tempat dan waktunya. Oleh karenanya, dalam membahas sejarah pajak di dunia, kita harus berjalan melalui waktu untuk melihat bagaimana pajak tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, perubahan yang dialami serta tantangan yang dihadapi sehingga pajak sebagai alat terbaik untuk membangun sebuah pemerintah. Mungkin itulah sejarah pemungutan pajak yang bisa saya bahas. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua, yaitu adalah perpajakan di Indonesia. Nah, pajak merupakan salah satu komponen penting dalam berjalannya suatu bangsa. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah negara, termasuk Indonesia. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi menjadi 7 sektor, di mana 7 sektor itu adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor,
pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Baik, saya akan membahas mengenai sejarah perpajakan di Indonesia. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda. Saat itu, pajak dikenal dengan istilah upeti. Apa itu upeti? Nah, upeti sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Contohnya, seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Namun, ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itulah kita mengenal dengan sistem perpajakan modern. Pemerintah Belanda membedakan besaran tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Nah, pada tahun 1885, pemerintah Belanda memberlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia itu menjadi 4%. Nah, adapun dampak negatif akibat pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya, yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanyalah bentuk dari superioritas pengusaha kepada rakyatnya. Karena pada masa itu, hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Nah, hal inilah yang kadang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu dan meninggalkan kesan yang kurang baik sampai sekarang. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu adalah asas dan dasar pemungutan pajak. Nah, asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Nah, setidaknya ada 3 asas pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, di mana itu adalah asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Dasar dari pemungutan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak di dunia yang dikenal saat ini dikelompokkan dalam 3 kategori, di mana ketiga kategori itu adalah penghasilan dan bisnis, konsumsi, dan kekayaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi keempat, yaitu adalah sistem perpajakan. Nah, sistem pemungutan pajak adalah salah satu cara yang dipakai untuk menghitung pajak pada wajib pajak kepada negara. Adapun sistem pajak di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah Self Assessment System. Nah, Self Assessment System ialah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak harus dibayar secara mandiri. Contohnya itu adalah PPN. Dan yang kedua itu adalah Operational Assessment System. Operational Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang mewenangkan keuntungan dalam besaran pajaknya. Itu termasuk ke dalam pajak bumi dan bangunan. Contohnya, kita memiliki surat kendaraan ataupun surat tanah. Terus yang ketiga itu adalah withholding system. Nah, withholding system sendiri adalah pemungutan yang memberikan otoritas pada pihak ketiga pada besaran pajak. Ini adalah PPH. Selanjutnya, materi kelima, saya akan bahas materi kelima yaitu adalah kepatuhan pajak. Nah, kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah ada sejak lama dan menjadi otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah kepatuhan formal dan yang kedua itu adalah kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan keuntungan dan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material, menurut Nurmanto dalam Cahyonowati pada tahun 2016, kepatuhan material adalah suatu perilaku di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor tidak patuhnya bayar pajak. Nah, faktor ketidakpatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak itu dibagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama itu adalah tidak tahu mengenai sistem dalam pembayaran pajak, dan yang kedua itu adalah pelayanan perpajakan. Terus yang ketiga itu adalah tingkat penghasilan, dan yang terakhir itu adalah perfeksi
pada sanksi. Nah, ini semua merupakan faktor-faktor sehingga wajib pajak tidak mau untuk membayarkan pajaknya. Baik, selanjutnya itu adalah faktor kepatuhan sehingga seseorang ingin membayar pajak. Nah, mungkin faktor kepatuhannya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah memberikan sosialisasi. Nah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak sehingga tidak mengurangi pendapatan negara. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan kepercayaan kepada wajib pajak. Nah, ini merupakan faktor-faktor sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya. Baik, mungkin materi terakhir itu adalah kepatuhan pajak lanjutan. Baik, saya akan membahas materi terakhir, yaitu adalah kepatuhan pajak lanjutan. Kepatuhan pajak menjadi pokok tertinggi bagi suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan pajak, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelakan, penyeludupan, dan melalaikan pajak. Nah, dampak dari tindakan-tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Nah, hal yang paling penting juga harus mengetahui dan memahami apa saja indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak. Nah, adapun indikator kepatuhan pajak itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya. Yang kedua itu adalah kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan atau SPT secara tepat waktu. Yang ketiga itu adalah kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak atau SPT atau SKP sebelum jatuh tempo. Baik, mungkin itulah pembahasan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.